Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Putra Ramadan dengan NIM 3123100052 TI 231 Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PKN tentang demokrasi yang ada di Indonesia, mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Baik, agenda bahasan hari ini yaitu adalah pertama, bagian A adalah demokrasi dan implementasinya, yang B adalah sejarah perkembangan demokrasi Yunani, Renaissance of Clarung, Revolusi Prancis, Aristoteles, Medieval dan Contemporary. Yang TC atau yang tiga itu model atau bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan presidensial, parlemen, liberal, dan komunis. Oke, masuk yang bagian pertama atau bagian A, yaitu demokrasi dan implementasinya. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi itu adalah sebuah wujud atau rasa tindakan masyarakat ke negara untuk bersosialisasi, untuk berorganisasi, untuk meluapkan, menyampaikan perasaan dan rasa kata-kata serta apa yang dirasakan sama warga sekitar untuk mencapai suatu permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Nah, apa saja sih peran demokrasi? Nah, di sini hampir semua di dunia ini ya, demokrasi itu rata-rata ada demokrasi memperlaksanakan atau mengimplementasikan demokrasi di berbagai negaranya, yaitu demokrasi itu telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi, tetapi demokrasinya berjalannya pada arah yang berbeda. Implementasi ini melahirkan sistem demokrasi, yaitu sistem presidensial, mengajarkan antara parlemen dan presiden. Presiden memiliki dua kedudukan, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem parlementer. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, kedudukannya kepala negara, dan kepala negara itu biasa disebut raja atau presiden. Sistem referendum, pemerintah itu sebagai bagian dari parlemen. Maksudnya di sini adalah sistem presiden itu mensejajarkan antara parlemen dan presiden itu memiliki dua kedudukan, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau sistem parlementer, pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri yang kedudukannya kepala negara, dan kepala negara itu adalah raja atau presiden. Jika sistem referendum, pemerintah itu sebagian dari parlemen. Nah, di sini ada sejarah perkembangan demokrasi. Yang pertama itu dari Yunani. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya demos. Demos itu artinya itu rakyat. Rakyat, dan kratos itu kratein, yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi yang berarti rakyat yang berkuasa. Jadi di sini adalah penyambungan dari bahasa Yunani ini adalah demokrasi, demos, dan kratos artinya itu rakyat yang berkuasa. Yang nomor 2 itu Renaissance. Renaissance ini adalah sebuah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno, yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, yang dimulai pada abad 14 dan puncaknya itu ada di abad 15 dan 16. Yang ketiga itu adalah Aufklärung. Aufklärung itu adalah sebuah pemikiran, abad-abad pemikiran teologis ya. Aufklärung adalah abad pemikiran. Dalam abad pemikiran Aufklärung ini dan rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran-pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal rasio yang semata-mata pada gilirannya berkesan berpikir. Ini menelurkan lahirnya pikiran tentang kebebasan berpolitik. Yang keempat ada Revolusi Prancis.
Maksud revolusi Prancis ini adalah demokrasi menurut Huntington timbul atas 3 gelombang. Itu yang pertama, revolusi Prancis pada tahun 1922 sampai 1942. Demokrasi mengecil ini dan timbul rezim otoriter menjelang Perang Dunia Kedua. Timbul lembaga demokrasi di wilayah kependudukan sekutu pada masa Perang Dunia II. 1974 munculnya rezim demokrasi, termasuk terjadinya yang ada di Indonesia. Dan nomor 5, Aristoteles Medieval Contemporary. Demokrasi ini menurut Torres adalah ada 3 tradisi pemikiran politik menurut Torres. Yang pertama itu Aristotelian teori pemerintah dan seluruh rakyat yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Jadi di sini pemikiran menurut Aristotelian teori adalah sebuah pemerintah dan seluruh rakyat yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Misalnya itu medieval theory. Medieval theory ini adalah Roman law, landasan pelaksanaan tertinggi di tangan rakyat. Yang nomor 3 itu contemporary doctrine, pemerintahan atas doktrin-doktrin penguasa. Yang nomor 3 atau C, model atau bentuk-bentuk demokrasi. Dari tadi ada berapa sistem presidensial, sistem parlemen, dan sistem komunis ya. Nah, yang pertama sistem presidensial menekankan betapa pentingnya pemilihan presiden ini secara langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat, dari rakyat, suara rakyat untuk negara. Sehingga mendapat mandat secara langsung dari rakyat, presiden juga kepala eksekutif, kepala negara, dan simbol kepemimpinan. Sistem demokrasi ini diterapkan di Indonesia dan Amerika. Ya, itu contoh negara-negara yang mempunyai sistem demokrasi presidensial ya. Lanjut, sistem parlemen. Sistem parlementer itu adalah hubungan yang menyatukan kekuasaan eksekutif dan legislatif, kepala eksekutif, perdana menteri, kepala negara, ratu. Contohnya itu yang ada di Inggris, di England. Yang liberal. Liberal ini adalah pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problematik keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual, baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan kebebasan anti agama. Yang terakhir, komunisme. Komunisme ini adalah sebuah sistem demokrasi yang ada di suatu negara. Komunisme, demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi satu partai ini lazimnya itu dilaksanakan di negara-negara komunis seperti yaitu Rusia, Cina, Vietnam, dan lain-lain. Menurut komunis ini, post-kapitalis tidak akan melahirkan kepemimpinan ataupun dengan suatu rezim liberal, yakni rezim parlementer. Jadi kesimpulan di sini adalah demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh negara. Perkembangannya dimulai dari Yunani kuno melalui berbagai era seperti Renaissance, Aufklärung, dan revolusi-revolusi besar hingga membentuk berbagai model demokrasi pada saat ini. Hingga saat ini, demokrasi mengatur keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan individu serta beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi tentang demokrasi Indonesia dari saya, Noval Putra Ramadan, selaku pembawa materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.